bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual dan ini semakin marak. Pemirsa, tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu membuat marah publik di media sosial. Polisi menunjukkan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis 14 tahun, Yuyun. Mereka ini, yang kebanyakan berusia di bawah 18 tahun, tiba-tiba menjadi monster bagi Yuyun, seorang murid SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Rejang Lebong, kabupaten yang berjarak 85-an kilometer di sebelah timur kota Bengkulu ini pun geger. Kasus perkosaan yang menimpa Yuyun hanya 1 dari 9 kasus perkosaan di Rejang Lebong antara Januari sampai April 2016. Women Crisis Center Bengkulu mencatat, dalam 4 bulan pertama 2016 ada 15 kasus perkosaan di Bengkulu, terbilang gawat untuk provinsi berpenduduk 2 juta jiwa lebih ini. Kasus Yuyun sebetulnya terjadi awal April lalu, namun baru merebut perhatian publik, terutama warga yang social media minded sepekan terakhir. Saya bersama Yuyun. Sejumlah pihak mengkampanyekan solidaritas untuk Yuyun dalam berbagai cara, antara lain lewat tagar Nyala untuk Yuyun, ada pula tagar Yuyun adalah kita. Yang lain memobilisasi petisi online di situs change.org, isinya mendesak DPR membuat undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Apa yang terjadi di Rejang Lebong ini bagaimanapun merupakan alarm yang harus diperhatikan segenap pihak. Para orang tua, warga masyarakat, hingga pemerintah sudah sepatutnya meneriakan stop kekerasan terhadap anak. Ya, pemirsa, di studio kami saat ini telah hadir Asrorun Niam Soleh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lalu ada Desti Mardiana, aktivis perempuan dan juga mantan Wakil Ketua Komnas Perempuan ya Mbak Desti ya. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamung, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Juga ada Mbak Maria Hartiningsih, jurnalis senior dari Kompas. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Alarm buat kita semua, Bang. Yang pertama sekali, ya betul alarm buat kita semua, tetapi ini 5 April sebenarnya kejadiannya. Jauh dari pusat kota mungkin sehingga tidak ramai di media, sampai kemudian ada tagar Nyala untuk Yuyun. Tanpa itu mungkin tidak akan seramai ini, Bang. Iya, karena ini 17 orang melakukan perkosaan. Ya. Itu 14 orang. Itu sebuah jumlah yang menurut saya susah untuk mengatakan dramatis ya. Itu mengerikan untuk melakukan ini. Mengingatkan kita pada peristiwa Sum Kuning pada awal pertengahan tahun 70-an. Yang juga mirip, begitu ramai. Dan menurut saya ini kan satu di antara sekian kasus. Ini mengerikan dan kalau tadi dibilang alarm, menurut saya alarm ini harus membuat kita bangun, bukan sekedar ngomong, tapi harus berbuat. Kalau lihat di sosmed sekarang seperti ini, menurut saya seorang presiden pun layak turun tangan untuk urusan yang seperti sekarang. Sum Kuning ya, tahun 70-an. Mbak Maria, seingat saya Sum Kuning tapi tidak remaja. Tidak remaja. Ini 14 tahun. Pelakunya pun 7 diantaranya masih remaja, masih 16, 17 tahun. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Ya. Luar biasa tampaknya memang. Mbak Maria melihatnya. Iya, menurut saya kalau kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh anak, ini sebenarnya terjadi beberapa kali. Tapi kalau dia berada dalam satu geng lalu melakukan perkosaan beramai-ramai, ini adalah yang pertama. Dan ini sebenarnya kalau dibilang ini adalah alarm, sebenarnya alarmnya udah dari kapan tahu, tapi kok nggak diapa-apain gitu loh. Nah ini sebenarnya semakin lama semakin kesini semakin mengerikan ya, semakin mengerikan dan seharusnya juga kerja wartawan itu nggak boleh didului oleh media sosial. Harusnya itu terangkat dan kemudian menurut saya itu layak sekali untuk menjadi headlines karena ini adalah
Ini menjadi headlines tapi sesudah ada di sosmed jadi trending topik memang. Ya, paling tidak dia kemudian muncul gitu ya. KPAI sendiri, jadi kalau Bang Don tadi katakan sudah layak sebenarnya presiden semua orang kita turun tangan sekarang ini. Ya, sudah ada 2 presiden yang turun tangan terkait dengan masalah kasus kekerasan anak ya. Ketika 2013 kasus-kasus kekerasan terhadap anak marak dan kemudian KPAI membunyikan lonceng darurat kekerasan terhadap anak, akhirnya kemudian semua tergerak. Tentu ini bersama dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama. Akhirnya pada Juni 2014 Presiden SBY waktu itu masih SBY, ya? mengeluarkan suatu instruksi Presiden Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ada banyak instrumen yang dilibatkan di situ. Ditambah lagi kemudian akhir 2014, Oktober 2014 ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kepentingan pemberatan hukuman. Itu arahnya. Tetapi yang kedua ini nyaris tidak sempurna, kalau tidak kita sebut gagal, karena itu produk perlombaan. Sudah sekian banyak undang-undang diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek gitu ya. Baru kemudian berikutnya pada zaman awal Pak Jokowi muncul lagi kasus yang cukup besar juga, salah satunya adalah kasus PNF, mungkin kita masih ingat dengan sangat sadistik juga, anak masih usia SD, kita masih ingat tidak kasus jauh dari sini di daerah Kalideres, dia diperkosa, kemudian dibunuh, dimasukkan di dalam kardus. Kita teriakkan kembali bahwa it's enough untuk kemudian timbul korban lagi, butuh langkah konkret. Ada kejadian, ada korban, kemudian berteriak. Ada kejadian, ada korban, dan ada Presiden berteriak. Komitmen waktu itu. Ada komitmen. Pemberatan hukuman, tapi mulai Januari sampai Mei belum ada implementasi. Dan kalau kemudian sekarang ada campaign di sosial media, nyala untuk Yuyun begitu ya, hashtag nyala untuk Yuyun, dan kemudian ada gerakan juga untuk bersama-sama datang di depan istana untuk kemudian menyalakan lilin, membunyikan klakson. Marilah ini saatnya semua orang harus alert. Mesti dimulai dari situ lagi untuk kemudian masuk komitmen lagi dan kemudian melakukan tindakan, actionnya kemana? Iya, kalau saya pikir sih pemerintah harus diingatkan terus-menerus ya, bahwa ada banyak komitmen tetapi langkah tindak lanjutnya itu yang menjadi concern kita juga, karena sulit untuk diukur capaiannya dan seakan-akan reaktif ketika ada kasus dia muncul, tetapi setelah itu tidak ada langkah yang sangat nyata. Dan menurut saya sebenarnya yang sangat berperan juga adalah komunitas masyarakat. Ketika kita punya banyak contoh ketika masyarakat bergerak, kemudian seluruh elemen masyarakat yang lain bergerak. Misalnya contoh seorang pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual, kemudian dia bisa dicopot dari jabatannya hanya karena tekanan publik gitu. Nah, saya pikir ini juga harusnya kita harus suarakan terus-menerus. Kita nggak boleh berhenti hanya karena ada kasus. Jadi maksudnya kalau misalnya ini langkah bagus kalau sekarang ada di sosmed dan semua ada gerakan masyarakat dan kemudian bisa menjadi lebih maju karena tekanan publik begitu besar. Iya, sekarang kan memang publik sangat artikulatif ya. Itu sebuah kemajuan yang menurut saya kita harus terima sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi kembali lagi publik yang berteriak, kita yang berteriak juga tetap tidak memadai. Kita selalu berharap saatnya pemerintah harus mengambil langkah konkret. Kan itu kan yang selalu diharapkan. Sudah ada komitmen, sudah berkali-kali, lalu kemudian kita tunggu. Dan mestinya sesegera mungkin. Kalau sekarang ada nyala untuk Yuyun, menurut saya ini sebuah tragedi yang kalaulah seseorang di antara penonton kita di rumah mengalami ini, saya itu susah sekali melukiskannya seperti apa. Kita harus terima kenyataan kalau itu terjadi di antara keluarga kita. Ya, menurut saya ini sebenarnya ya darurat kemanusiaan ya sebenarnya sudah sampai ke situ. Tapi begini Mbak, buat saya sekarang semua orang ngomongin penghukuman, pemberatan hukuman, hukum dan segala macam. Tapi kita tidak pernah mengurusi mencegahnya bagaimana dan kenapa ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Yang seharusnya teman-teman jurnalis ya, karena saya bekerja di media untuk 31 tahun ya. Tapi begini, bagaimana
bagaimana sebenarnya wartawan itu melihat ini kan wartawan harusnya meletakkan duduk soal. Jadi kalau itu terjadi dan kalau di tempat dengan 2 juta jumlah penduduk, 2 juta orang, terjadi sekian kasus. Tahun ini ada 15 kasus. Iya, itu dan di Rejang Lebong ada 9 kasus dalam 4 bulan. Ini harus dilihat sebenarnya. Sebenarnya Rejang Lebong itu seperti apa? Coba itu dibuka semuanya. Kita mencoba mengorek di situ apa yang terjadi. Kita lihat sebenarnya semua secara geografis, secara demografi, secara usia, lalu bagaimana pekerjaan, apa yang terjadi pada orang tua, bagaimana lapangan kerja dan segala macam. Jadi ini sebenarnya seluruh upaya itu harus dikerahkan untuk membuka, mendudukkan soal ini sebenarnya apa yang terjadi, kenapa ini sampai terjadi kayak gitu. Karena yang terjadi di Yuyun ini, dia sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Sekolah dengan rumah tidak jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Tetapi mungkin karena tempatnya sepi dan juga ada kebun, ada sawah, itu yang kemudian jadi masalah di situ. Kalau saya ada di lokasi itu sekarang, saya pasti akan berpikir. Setiap kali saya lewat, saya akan takut untuk lewat. Kita boleh lebih jauh lagi, kita lihat juga kemudian nanti seberapa besar tren kekerasan terhadap anak sekarang ini. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.